أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ahadisin nabiyil mustafa fil ihtida'i mathalun nujum. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khulqul Qur'an. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ketua Pengasuh Pondok Pesantren Asyidikiyah, yakni guru kita bersama Kiai Haji Adi Nurseha LC MPD, mata'anallah fituli hayati, amin. Dan yang saya hormati Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Asyidikiyah, yakni Kiai Haji Edi Hamdi WHD, mata'anallah fituli hayati, amin amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati pula segenap Dewan Guru Pondok Pesantren Asyidikiyah, para asatid wal asatidzah yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua, dan insyaallah asmanya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula segenap teman-teman saya sepondok pesantren Asyidikiyah yang sama-sama sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu dan diberikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang paling utama dan harus diutamakan adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang begitu melimpah. Salah satunya adalah nikmat sehat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah berkat nikmatnya kita bisa berkumpul di majelis yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sukses menjalankan visi misinya untuk menyebarkan agama Islam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemuda adalah harapan bangsa. Begitulah petuah bijak Arab berkata, syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Jika kita ingin melihat bagaimana negeri ini maju atau tidaknya di masa depan, maka lihatlah para pemudanya. Apabila pemudanya penuh dengan prestasi, maka insyaallah negeri ini akan menjadi negeri yang maju dan mandiri di masa yang akan datang. Tetapi jika pemudanya hancur, maka insyaallah negeri ini akan hancur pula. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu
Bagaimana potret anak muda dan remaja saat ini? Mungkin kita bisa melihat di lingkungan sekitar kita. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka sedang bermujahadah dengan ilmunya? Apakah mereka sedang melawan hawa nafsunya? Apakah mereka sedang membangun masa depannya? Atau justru malah sebaliknya, mereka abai akan ilmu, mereka sedang tergoda dengan hawa nafsunya, dan bahkan mereka sedang merontokkan masa depannya. Handphone di tangannya membuat mereka abai akan ilmu. Pergaulan bebas yang membuat mereka terkurung dengan hawa nafsunya. Dan game online yang membuat mereka rontok masa depannya. Gara-gara pergaulan bebas, mereka ingin coba-coba. Gara-gara handphone, mata dan ketikannya sudah tidak bisa terjaga lagi. Gara-gara pergaulan bebas, mereka ingin coba-coba, mulai dari nongkrong di malam hari, begadang, mencoba minum-minuman, hingga na'udzubillah mereka terjerumus narkoba dan seks bebas. Gara-gara game online ini juga banyak pemuda-pemuda yang lupa daratan, lupa waktu dan lupa segala-galanya. Sehingga seharusnya mereka sedang membangun masa depannya, sedang merajut masa depannya, namun justru mereka malah merontokkan dan mengoyak-ngoyakan masa depannya. Padahal Nabi Muhammad SAW telah berpesan kepada seluruh umatnya, khususnya kita sebagai para pemuda. Apa kata Rasulullah? Min husnil islami tarkuhu la ya'nihi. Min husnil islami tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah jika dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Ahmad. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai pemuda harus bangun dari tidur kita, harus sadar dan siuman, harus kencangkan sabuk pengaman. Kita harus menata masa depan kita. Kita harus mengisi fazil kekosongan waktu kita. Kita harus singkirkan benalu, singkirkan duri, dan singkirkan ranjau yang menghalangi dan menghancurkan masa depan kita. Kita isi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Terlebih lagi, kita adalah santri. Kita isi waktu kita dengan murojaah. Kita isi waktu kita dengan mutolaah. Kita isi waktu kita dengan menghafal Al-Quran dan menghafal kitab-kitab kuning dan lain sebagainya. Mumpung masih muda, tenaga masih kuat, pikiran masih cerdas, dan daya tangkap masih kuat. Maka ingatlah pesan dari baginda Nabi SAW. Kata baginda Nabi, jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa itu? Syababaka qabla haramika. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan pemuda begitu hebat, kecerdasan pemuda begitu memukau, dan langkah pemuda begitu menentukan. Maka jangan heran apabila pada tahun 1959 Bapak Insinyur Soekarno pernah berkata, "Berikan aku 1000 orang tua, maka niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia." Itulah harapan Bapak Insinyur Soekarno kepada kita sebagai para pemuda. Oleh karena itu, mari kita sebagai pemuda harus berjuang untuk kelangsungan bangsa, untuk kemajuan bangsa, untuk kemerdekaan bangsa. Kita harus berjihad melawan hawa nafsu kita untuk kelangsungan agama, dan semangat tak pernah padam untuk masa depan kita. Apabila pemudanya seperti itu semua, maka insya Allah negara Indonesia akan menjadi negara yang makmur, negara yang sejahtera, dan negara yang penuh dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk Al-Fakir sendiri, khususnya kepada kalian semua. Cukup sekian. Ihdinas shiratal mustaqim wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Darah Santri di Tanah Merdeka, karya Ustazah Fitri Nuraini, SPD. Di bawah bendera merah putih berkibar, ada jejak santri yang tak pernah pudar. Dengan zikir dan bambu runcing di tangan, mereka berdiri melawan segala ancaman. Kemerdekaan ini tak datang begitu saja. Ada darah santri yang mengalir di sana. Dari Surabaya hingga pelosok desa, mereka berjuang demi tanah tercinta. Menyambung juang, merengkuh masa depan. Santri tetap ada, penjaga bangsa. Tak hanya saksi sejarah yang penuh arti, tapi pahlawan dalam setiap inci bumi ini. Apakah kita lupa, wahai anak negeri? Di setiap tetes darah ada syahadah sejati. Santri dan negeri satu dalam cinta, bersama membangun masa depan yang penuh makna. Mari santri, teruslah bersinar. Dengan iman di hati, langkah tak gentar. Menyambung juang, merengkuh masa depan. Untuk Indonesia, kita jaga selamanya. Dari kami, Santri As-Siddiqiyah mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional 2024. Alhamdulillah, alhamdulillahi malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidini walidi adnan, wa ala alihi washabihi wattabi ala mariz zaman, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-munazzau anil jismiyati wal jihadi waz zamani wal makan, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi kana qulul Qur'an amma ba'd. Ibadur Rahman, fa inni usikum bi nafsi bi taqwallahi mannan alqaili fi kitabil Qur'an, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pada siang hari yang penuh diberkahi ini, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Takwa sebagaimana yang dirumuskan oleh para ulama, yakni melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Semoga dengan wasiat khatib ketakwaan ini, kita dapat menjaga takwa hingga akhir hayat nanti dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Mari kita jadikan Nabi sebagai idola kita, sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang terbaik untuk kita. Semoga kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak pernah luput dari namanya kesalahan dan kekhilafan. Tiap waktu pasti ada saja dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, baik kita sadari maupun tidak. Bisa jadi kita tidak sadar bahwa sebelum sholat Jumat kita telah menyakiti hati orang lain ketika kita berinteraksi. Bisa jadi sewaktu scrolling media sosial di ponsel kita melihat pemandangan yang menimbulkan dosa. Bisa jadi ketika kita hendak pergi sholat Jumat ke masjid pun ada kesombongan yang terlahir di hati kita, seolah kitalah adalah hamba yang soleh. Atau bisa jadi juga di masa lalu kita pernah melakukan tindakan yang merugikan orang lain yang hingga saat ini bahkan belum dimintai maafannya. Nauzubillah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah kita perlu bertobat dan memohon ampun kepada Allah taala. Tobat bukan hanya sekedar di lisan dengan mengucapkan istighfar saja, akan tetapi harus diiringi dengan niat yang kuat
bahwa tidak akan mengulanginya lagi di kemudian waktu. Disinilah khatib mengutip Syekh Jainuddin Al-Maghribi dalam kitabnya Fathul Mu'nin halaman 653. Beliau menyebutkan bahwa tobat memiliki 3 syarat utama, yakni pertama, penyesalan atas dosa. Penyesalan ini harus muncul dari kesadaran diri kita, bukan karena alasan duniawi seperti takut akan kehilangan materi atau hukuman. Kedua, berhenti dari dosa. Seseorang yang masih melakukan dosa harus menghentikan perbuatannya. Jika ia masih berniat untuk melakukan dosa yang sama di masa mendatang, maka tobatnya tidak sah. Ketiga, niat tidak mengulangi. Orang yang bertobat harus memiliki niat yang teguh untuk tidak mengulangi perbuatan dosanya sepanjang hidupnya. Selain itu, jamaah sekalian, jika dosa yang kita lakukan melibatkan hak orang lain, bahkan dalam bentuk harta, kehormatan, atau lain sebagainya, pelaku harus berupaya mengembalikan atau memperbaiki hak-hak tersebut dengan segala cara yang mampu. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, apabila kita berbuat dosa, maka kita harus kembali kepada Allah. Kembali di sini maksudnya adalah kembali mengingat bahwa kita berada dalam pengawasan Allah, dan bahwa Allah lah yang akan mengampuni dosa-dosa kita. Berkaitan dengan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 135, "Wallazina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusakum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum yu'lanun." Yang artinya, demikianlah juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Quran surat Al-Imran ayat 135. Dengan demikian, jamaah sekalian, kita semua diingatkan akan kesabaran dan keagungan Allah. Begitupun sifat rahmat dan kasih sayangnya yang begitu besar. Setelah menyadari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, maka kita kembali kepada Allah dengan bertobat, memohon ampun atas kesalahan dan kemaksiatan yang kita lakukan, serta meminta rahmat darinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Penting juga bahwa ketika kita hendak bertobat dan memohon ampun, kita harus bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Kita harus malu bahwa kita melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan, na'udzubillah, jangan sampai kita mengekspos dan bermelihatan kemaksiatan yang kita kepada khalayak banyak. Misalnya dengan diunggah ke media sosial. Oleh karena itu, jamaah hadirin jamaah salat Jumat, mari kita sama-sama bertobat dan berbanyak istighfar setiap harinya, sebagaimana yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah selama hidupnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, Allah tidak meminta kita untuk menjadi manusia yang seperti tanpa dosa, tetapi yang Allah minta adalah kesadaran untuk mengakui kesalahan dan kembali kepadanya. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan momen ini untuk merenung, memohon ampunan, dan berkomitmen untuk memperbaiki diri. Rasulullah SAW bersabda, "Fa innal adaba idza tarafa bi janbi summa taballahu alaihi." Yang artinya, sesungguhnya jika seseorang mengakui dosanya kemudian bertobat, Allah meminta menerima tobatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dengan demikian, khutbah yang khatib sampaikan, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba yang bertobat dan insya Allah akan menjadi hamba yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani iyyakum bima fi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah ala ihsan wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim tasliman katsiran amma ba'd. Fayuhan nas ittaqullah
ittaqullaha fima amara wa tanhauna 'amma nahaa wa'lamu anna Allaha amarakum bi amri bi adain fi bi nafsihi wa sanami bi malaikati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayidina Muhammad wa ala abika wa rasulika wa malaikati muqarrabin warda Allahumma khulafai wa rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati was sahabati wat tabi'in wat tabi'at tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin warda anamahum bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma ij'al islam wal muslimin syirka wal musyrikin wansur ibadal muaddiya wansur man nasaraddin waqful man khalafal muslimin waddamir wa'li kalimatika ila yaumiddin Allahumma dafa'anna wal bala wal ba'a wal zalazi wal mihan wa su'al fitnati ma zuhara baton min hamama baladi Indonesia qassah wa sayyil buldanil muslimin ammatan ya rabbal alamin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati azabannar Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin ibadah Allah innallaha ya'muruna bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanhana 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun waskurullah azim yazkuru waskuru la ni'mati yazikum walizikrullahi akbar aqimus shalah